Ya, selamat datang kembali ke channel YouTube saya. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang segitiga. Segitiga itu adalah bab ke-9 di kelas 7 semester 2. Kalau kalian cek video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang segi 4. Sekarang saya menjelaskan tentang segitiga. Kemarin segi 4 udah pernah saya bahas. Segi 4 itu adalah bangun datar yang punya 4 sisi dan juga 4 sudut. Otomatis kalau segitiga adalah bangun datar yang punya 3 sisi dan 3 sudut. Di SD udah pernah dipelajarin, saya sekarang ngulang dulu aja. Ada jenis-jenis segitiga. Segitiga. Yang pertama, kalau jenis-jenis segitiga itu ada 2 macam. Berdasarkan apa? Kalau yang pertama saya mau bahas panjang sisinya. Ada segitiga sama kaki. A, B, C. Ini sama kaki. Ada segitiga sama sisi. A, B, C. Yang terakhir ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang. Oke. Kalau segitiga sembarang sih ya emang sembarang aja. Angka-angkanya, sisi-sisinya sembarang. Di sini ingat segitiga punya 3 sisi, ada sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Punya 3 sisi, punya 3 sudut. Sudut A, sudut B, sudut C. Semuanya sama. Punya 3 sudut dan punya 3 sisi. Sekarang kita lihat segitiga sama kaki dulu. Kalau segitiga sama kaki, artinya ada 2 sudut, ada 2 sisi yang besarnya sama. Di sini ditandain. Sisi AC dan sisi BC itu besarnya sama. AC sama dengan BC. Menyebabkan kalau sudutnya sama, kalau sisinya sama, sudutnya sama. Sudut yang mana, Pak? Yang ini. Jadi sudut A akan sama dengan sudut B. Itu kalau segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama sisi, dia lebih unik lagi. Ketiga sisinya sama. Besarnya AB sama dengan BC sama dengan AC. Otomatis karena 3 sisinya sama, 3 sudutnya juga akan sama. Sudut A akan sama dengan sudut B, akan sama dengan sudut C. Itu. Lanjut. Sekarang saya bahas segitiga. Jenis-jenis segitiga bukan dari panjang sisinya, tapi dari besar salah satu sudutnya. Besar sudutnya. Salah satu aja yang kita cari. Pertama ada segitiga lancip. A, B, C. Segitiga lancip. Ada segitiga siku-siku. A, B, C. Siku-siku. Dan yang terakhir ada segitiga tumpul. A, B, C. Kita lihat dari besar sudutnya. Di sini kalau segitiga lancip berarti ketiga sudutnya itu lancip. Sudut A, sudut B, sudut C itu lancip. Sudut lancip itu sudut yang apa? Sudut yang antara 0 sampai 90 derajat. Kalau segitiga siku-siku,
salah satu sudutnya siku-siku. Di sini sudut A yang siku-siku. Sudut A besarnya 90 derajat. Gitu. Oke. Kalau siku-siku biasanya ditandain kayak gini nih, ada kotaknya. Bisa kotak, bisa juga L. Nah, kalau segitiga tumpul, itu salah satu sudutnya tumpul. Di sini sudut A tumpul. Tumpul itu lebih dari 90 derajat kurang dari 180 derajat. Itu jenis-jenis segitiga. Nggak mungkin segitiga tiga-tiganya yang siku-siku, tiga-tiganya yang lancip, nggak. Cukup salah satu sudutnya. Tapi kalau segitiga lancip, tiga-tiganya pasti lancip. Kalau siku-siku, salah satu sudutnya siku-siku. Kalau segitiga tumpul, salah satunya tumpul. Tuh. Materi selanjutnya tentang melukis garis berat, garis melukis. Nah, melukis. Kalau ngelukis, kita pakai jangka. Pakai jangka, itu nanti video tutorialnya akan saya share juga. Tapi bukan buatan saya. Ini saya ngambil dari YouTuber lain. Ada yang udah mendemonstrasikan menggambar melukis garis-garis di segitiga. Yang pertama ada garis tinggi. Ada garis bagi, ada garis berat, dan ada garis sum. Di sini saya jelasin secara singkatnya aja ya. Kalau garis tinggi itu tegak lurus terhadap alas. Kalau garis bagi, membagi sudut. Kalau garis berat, membagi garis. Dan garis sumbu itu adalah titik tengah dan tegak lurus. Seperti apa? Nanti saya share linknya. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Melukis udah, sekarang jumlah sudut dalam segitiga. Jumlah sudut dalam segitiga. Saya punya segitiga. Ada A, ada B, ada C. Di sini segitiga punya 3 sudut. Sudut A, sudut B, dan sudut C. Jumlah sudut dalam segitiga. Kalau jumlah sudut dalam segi 4 itu 360 derajat. Jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Contoh, saya punya segitiga siku-siku. Di sini siku-siku, di sini 30. Berarti yang ini berapa? Lihat, siku-siku berarti berapa derajat? 90 derajat. Yang ini ada 30 derajat, yang ini kita misalkan X sama dengan 180 derajat. 120 derajat tambah X sama dengan 180 derajat. X-nya 60 derajat. Gitu. Akan divariasikan dengan aljabar-aljabar. Tapi konsepnya adalah jumlah semua sudut. Jumlah besar dari semua sudut yang ada di segitiga adalah 180 derajat. Tuh. Sekarang jumlah sudut luar. Kayak gimana tuh Pak? Saya punya segitiga, tapi ada kayak keterusan gambarnya. Ada A, B,
C dan D. Di sini sudut DBC, sudut yang ini adalah sudut A ditambah sudut C. Lihat, sudut yang ini adalah penjumlahan dari dua sudut yang berjauhannya. Dan sudut DBC ditambah sudut ABC adalah 180 derajat. Kenapa? Pelurus. Lihat, ABC, DBC saling berpelurus. Itu tentang sudut-sudut segitiga. Oke, kita masuk ke keliling dan luas segitiga. Keliling segitiga. Saya punya segitiga. Di sini A, di sini B, di sini C. Ada 3 titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C. Sisinya, sisi BC kita simbolin dengan A kecil. Kalau sisi itu simbolnya dengan huruf kecil. Kalau titik sudut dengan besar, dengan huruf besar. Sisi AC kita simbolin dengan B. Sisi AB kita simbolin dengan C. Lihat, titik sudut A, depannya itu A kecil. Depannya B besar, B kecil. Depannya C besar, C kecil. Keliling segitiga adalah jumlah semua sisi-sisinya. Jadi A ditambah B ditambah C. Contoh, kalau ini besar, ini misalnya 9, ini 10, ini berapa ya? Misalnya 16. Ya udah, berarti 9 tambah 10 tambah 16. 19 tambah 16 35. Gitu. Untuk keliling segitiga. Keliling semua bangun datar, intinya jumlah semua sisinya yang mengelilingi. Gitu. Lanjut ke luas. Luas. Nah, di sini luas itu kalian tahu luas segitiga apa sih rumusnya dulu pas SD? Alas dikali tinggi bagi 2. Iya, yang kalian tahu ini. Tapi saya punya sedikit perluasan. Pertama, saya punya segitiganya seperti ini. Ada A, ada B, ada C. C punya garis tinggi di AB. Ini titik D, A punya garis tinggi. Ini titik E, dan B punya garis tinggi di titik F. Oke. Sekarang kalau ngomongin alas itu nggak mesti yang di bawah. Karena segitiga ini bentuknya bisa diputar-putar. Jadi gini, ketika alasnya AB, lihat, AB menjadi alas. Tingginya, garis tinggi itu apa? Yang tegak lurus. Tingginya bukannya AC, bukannya BC. Karena dia nggak tegak lurus, dia miring. Tapi tingginya adalah CD. AB sebagai alas, tingginya adalah CD yang tegak lurus. Lalu, kalau alasnya diganti jadi BC, yang miring ini sebagai alas, berarti garis tingginya yang mana? A, E. Dan terakhir, kalau alasnya adalah AC, maka tingginya adalah BF. Tuh. Latihannya mungkin bisa kalian kerjakan nanti. Di sini luas segitiga berdasarkan alas dan tinggi. Alas dan tinggi.
Di SMP ilmunya harusnya udah bertambah dong. Jadi nggak cuma alas dan tinggi, luas segitiga itu ada satu lagi diajarin di SMP. Nanti di SMA kalian diajarin satu lagi, luas segitiga berdasarkan panjang semua sisinya. Saya punya segitiga, ada segitiga A, B, C. Depannya A adalah sisi A, depannya B sisi B, depannya C sisi C. Pertama, ada selain ada keliling, ada luas, ada yang namanya S. S itu apa? S itu sebagai simbol aja. S itu adalah keliling dibagi 2. Keliling dibagi 2. Kelilingnya itu gimana? A tambah B tambah C. A tambah B tambah C dibagi 2. A tambah B tambah C bagi 2. Sekarang luas segitiganya. Kita kan nggak tahu nih tingginya berapa. Tapi kita tahu panjang semua sisinya. Luasnya adalah akar dari S. S kurang A. S kurang B. S kurang C. Silahkan dicatat. Pak, bingung pakai akar-akaran. Gampang sebenarnya. Lihat nih. Misal saya punya segitiga, sisi-sisinya 6 cm, 8 cm, 10 cm. Ini A, ini B, ini C. Berarti kita nggak tahu nih segitiganya segitiga siku-siku atau segitiga sama kaki, sama sisi, atau tumpul lancip, nggak tahu kita. Tapi kita tahu ininya. Kita cari S-nya dulu. S adalah keliling dibagi 2. 6 tambah 8 tambah 10 dibagi 2. 6 tambah 8 14, 14 tambah 10 24, 24 bagi 2 12. Itu S-nya. Masuk ke luas. Akar dari S 12. 12 S dikurang A. 12 kurang 6. 6. 12 kurang 8. 4. 12 kurang 10. 2. 12 kali 6 kali 4 12. 12 kali 12 144 dikali 4. 144 kali 4 berapa tuh? 144 dikali 4 6 1 4 kali 4 7 5 7 6. Akar 576. Akar 576 itu berapa sih? Akar 576 itu adalah sebentar 24 cm kuadrat. Tuh. Oke. Ini contoh penggunaan luas dengan panjang semua sisinya. Materi terakhir sebenarnya materi pengayaan, yaitu tentang pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga. Silahkan kalian cari, referensinya banyak di internet. Ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mengenalkan kalian nanti di materi kelas 8. Mungkin cukup itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.